warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Agranita, bertemu lagi dengan saya dan Arsyad masih dalam Sapa Agranita Podcast dari Agranita IPB University. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai fokus program CARE. Ini adalah program yang merupakan bentuk kepedulian dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Bersama saya sudah hadir ibu-ibu keren Ketua Agranita Fakultas dan Sekolah yang akan saya perkenalkan segera. Yang pertama ada Ibu Evi Herlina, Ketua Agranita Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian ada Ibu Dewi Purnamasari, Ketua Agranita Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Selamat pagi Ibu. Kemudian ada Ibu Yogi Widyastuti, Ketua Agranita Sekolah Vokasi. Selamat pagi. Sehat semua ibu-ibu ya. Hari ini pokoknya saya mau kepo. Jadi saya mau tanya-tanya tentang program di Agranita Fakultas dan Sekolah yang ibu pimpin, yang fokus programnya adalah CARE. Saya yakin kalau saya tanyain semua ini durasinya kan sangat panjang. Jadi saya udah milih beberapa. Saya ingin sekali berbagi dengan sahabat Agranita semua tentang program-program ini. Yang pertama saya mau ke Bu Yogi. Bu Yogi ada program pelatihan life skill ya. Bu Yogi boleh ceritakan kepada kami? Boleh. Terima kasih Mbak Dian. Nah, di Sekolah Vokasi kemarin kami sudah melakukan sebuah program yang mungkin sangat menarik gitu ya, yaitu pelatihan laundry sepatu. Ini adalah kitnya dan ini sangat sederhana, sangat murah dan memungkinkan sebagai peluang untuk bisnis bagi mahasiswa. Dari kit ini sih dari segi harga ya hanya sekitar 200.000, dan nanti untuk masalah tempatnya pun juga tidak memerlukan ruang yang cukup besar, jadi ruang yang kecil pun bisa memungkinkan mahasiswa untuk melakukan usaha laundry ini. Kenapa kemudian memilih pelatihan ini Bu Yogi? Ternyata ini tadi malam Bogor hujan deras ya, kayaknya menginspirasi juga kota hujan gitu, sepatu sering kotor. Hari ini apa sih salah satu alasannya Bu? Karena orang hujan, jadi namanya sepatu itu kan sering kotor ya. Karena itu minimal mahasiswa harus punya 2 sepatu, nanti yang sudah dipakai sudah dicuci. Ini kan sebagai sebuah peluang besar ya buat mahasiswa untuk melakukan sebuah kemandirian untuk usaha untuk mencuci sepatu, dan ini masih jarang ya dilakukan gitu ya di masyarakat. Namanya usaha sepatu itu masih belum begitu booming gitu ya. Jadi insya Allah dengan peluang yang besar, mungkin demandnya pun juga besar dan modalnya sangat kecil, dan ini dilakukannya juga tidak susah gitu ya. Kita melakukan pelatihan tidak harus berhari-hari, bisa dicapai. Yang boleh jadi peserta siapa aja Bu Yogi? Nah, ini memang untuk presentasi kami fokuskan bagi anak-anak yang memerlukan bantuan untuk biaya sekolah gitu ya, untuk biaya kuliah gitu ya. Mandiri ya, biar mereka mandiri, tidak hanya mengandalkan kiriman dari orang tua atau mengandalkan dari yang lain. Dengan mempunyai penghasilan sendiri itu insya Allah lebih mereka punya life skill, juga lebih mandiri dan juga ada tantangan gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya ini menjadi peluang usaha juga buat mereka. Seperti itu. Dan usaha yang lebih besar ya, dimulai dari yang kecil. Oh, keren banget. Sekarang kalau di Fahutan, Bu Dewi ada program, kalau nggak salah support kesuksesan mahasiswa. Bu Dewi boleh ceritakan sedikit program ini seperti apa ya? Itu kami memberikan beasiswa kepada mahasiswa fakultas dari semester, tadinya awalnya di semester 5 sampai semester 8. Tapi begitu di pertengahan tahun kedua kita mengambil di semester 7, anak-anak semester 7 sampai semester 8, karena kebetulan memang anak-anak yang di semester 7 itu banyak yang susah untuk mencari beasiswa. Saya baru mau tanya tadi kenapa yang dipilih masih semester akhir. Iya betul. Jadi terus udah gitu awalnya kami memberikan 300.000 kepada 16 anak per bulan. Nah itu waktu itu pada saat COVID, mereka pada saat ada di daerahnya masing-masing dan menggunakan dana untuk membeli voucher ya, kuota ya. Terus alhamdulillah bisa kami bisa tangani. Lalu setelah itu kesininya baru kami bisa memberikan sebesar 500.000 per bulan kepada 16 anak, tapi sekarang agak menurun karena belum masuk lagi gitu. Dari periode
selama 5 tahun ini itu sudah ada 30 anak yang lulus ya, yang dari kami berikan beasiswa. Iya. Bu Dewi, kalau saya boleh tahu, proses misalnya apa seleksinya itu seperti apa? Nah, untuk seleksinya itu kami serahkan kepada BEM. Jadi mereka yang lebih mengerti teman-temannya yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau proses misalnya kita yang menyeleksi kan kita nggak tahu. Iya. Lalu setelah itu minta bantuan kepada mereka menilai benar apa enggak gitu lah, pokoknya anak ini membutuhkan. Dan alhamdulillah mereka yang mendapatkan beasiswa ini juga nilainya bagus. Dan dari yang 30 yang sudah lulus ini alhamdulillah juga udah bekerja. Jadi itu jadi salah satu indikator keberhasilan dari program ini ya. Kalau sumber dananya dari mana Bu? Kalau untuk sumber dana itu ya kami donasi dari ibu-ibu Agrianita dan lingkungan. Jadi kami minta bantuan kepada donatur. Awalnya kami itu pokoknya yang mau menjadi donatur itu minimal 50.000 aja. Gitu. Dan alhamdulillah memang yang masih konsisten ini ada sekitar 3. Dan mungkin karena ini sudah berjalan sekian tahun ya, jadi mungkin sudah terbentuk juga untuk saya. Jadi memang sudah rutin. Alhamdulillah ibu-ibunya juga pada mudah ya untuk menggunakan bantuan gitu. Itu mudahnya boleh menyumbang minimal tadi 50.000 atau boleh juga nggak, misalnya saya mau ambil 1 orang mahasiswa deh gitu. Ada yang sampai memberikan untuk 4 anak. Iya. Jadi untuk 4 anak saya pegang 4 anak. Masya Allah. Ya udah alhamdulillah itu, jadi ya rezeki lah gitu. Jadi ada masukan dari yang ini, jadi alhamdulillah. Kalau di Agrianita FPIK Bu Evi pasti juga punya program yang menyasar untuk penerima manfaatnya itu mahasiswa gitu Bu Evi. Kalau di FPIK ada apa? Kami ada kegiatan namanya Makan Murah, karena ini merupakan kegiatan rutin kami sejak tahun 2017. Jadi memang sudah cukup lama. Di sini juga memang bentuk kepedulian dari Agrianita untuk mahasiswa. Kemudian juga karena kita menjadi ibu asuh dari asrama, kami juga melibatkan anak-anak insan asrama juga ikut nanti ikut dalam acara itu. Dalam sekali penyelenggaraan biasanya sampai berapa ratus gitu Bu Evi, atau berapa? 500 paket makanan gizi dan sehat dengan makanan utamanya adalah ikan. Menu utamanya ikan. Mungkin karena pelaksanaannya kalau nggak salah selalu di ini ya bertepatan dengan hari makan ikan kalau nggak salah kita jatuhkan nih pas hari makan ikan nasional karena memang itu adalah tujuannya untuk mensosialisasikan mempromosikan sumber daya ikan yang ada di Indonesia, kemudian mensosialisasikan agar masyarakat mau makan ikan. Jadi itu nanti mahasiswa datang gitu ke FPIK ya. Kemudian disiapkan makanan menu lengkap gitu atau bagaimana Bu Evi? Lengkap. Jadi memang kita tidak cuma-cuma, jadi memang mereka membayar tapi dengan harga murah. Dengan harga 10.000 tapi semua lengkap. Jadi dapat apa? Dapat makan nasi lauk pauk dengan memang ada ayam, ada daging, ada ikan juga, ada sayur semua, dengan ada buah, ada lengkap dengan buah, susu juga. Tapi mereka harus tetap wajib makan ikan. Jadi misalnya kalau mau ayam atau daging, nah mereka salah satu ikan wajib. Dan itu juga mereka harus membawa wadah sendiri supaya tidak mengotori lingkungan gitu. Dan mereka juga mau berapa banyak kita layani. Biasanya mereka tuh membawa yang agak besar, bisa untuk makan 2 kali. Seneng banget kalau mahasiswa dapat itu ya. Porsinya besar, bisa buat nanti gitu anak-anak kan biasanya atau berbagi buat temannya di kos-kosan mungkin. Tapi itu khusus untuk mahasiswa FPIK dengan dengan insan asrama C2. Dan kami memang menjadi ibu asuh dari C2, dan kalau mereka lupa juga nggak apa, misalnya lupa nggak bawa Bu, saya nggak bawa gitu, nggak apa-apa, kami juga menyiapkan untuk piringnya. Tapi mereka deposit. Sudah selesai
kembalikan ke kami kembalikan juga uangnya. Cuma ya itu kerugiannya mereka nggak bisa bawa pulang. Iya. Kalau mending bawa wadah sendiri gitu. Bu Evi, kalau melihat skalanya tuh ya, pesertanya sampai 500 itu kan pasti membutuhkan dana yang lumayan ya. Iya. Itu kolaborasinya dengan siapa saja untuk mendukung kegiatan itu? Misalnya ada yang memberikan ikan atau apa gitu mungkin ya? Dari alumni atau dari mana Bu Evi? Kolaborasinya pertama dengan Fakultas Negara kemudian dengan alumni yang himpunan alumni C, AC kita sebut, kemudian dengan KKP Kementerian. Oh ya, karena ini program nasional ya. Program nasional dan itu memang sangat menarik. Mereka sangat antusias kalau kita mengatakan kita akan melakukan kegiatan. Mereka senang sekali karena pasti mereka akan menyumbangkan gitu. Kemudian juga dengan BEM dan FPK dan SKN dari Oke, tadi baru 3 program tapi sudah wow sekali. Program yang sasaran penerima manfaatnya adalah mahasiswa. Jadi dari SV ada program pelatihan life skill laundry sepatu, itu kayaknya baru pertama deh di Indonesia. Belum pernah ada loh. Maksudnya keren sekali terpikir untuk hal-hal yang beda gitu, beda dan memang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian support kesuksesan mahasiswa keren sekali, dan memang biasanya kalau mahasiswa semester akhir agak sulit ya Bu Dewi. Jadi berarti Agrianita benar-benar berusaha supaya program ini tepat sasaran gitu. Ke Bu Evi tadi juga keren sekali program Hari Makan Ikan ya, berkaitan dengan Hari Makan Ikan. Nah sekarang saya ingin tanya juga program yang sasaran penerima manfaatnya adalah masyarakat. Di Agrianita FPIK kalau saya tidak salah ada program Gemar Ikan Bu Evi, betul ya? Boleh diceritakan ke kami Bu Evi, kalau bedanya dengan makan murah tadi apa? Ya, gimana? Makan murah ini memang ditujukan untuk mahasiswa. Iya. Tapi memang dengan menu utama ikan. Kalau untuk Gemar Ikan ini kita memang sama bekerja sama dengan KKP, itu juga terkait dengan kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada sekolah dasar, sekolah dasar, kemudian juga ke posyandu, kemudian ke panti asuhan dan kaum duafa seperti itu. Jadi kita di sini menekankan bagaimana manfaat ikan itu, manfaat yang sangat besar karena banyak mengandung protein, vitamin dan mineral. Nah, terutama kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kan juga kepada ibu-ibu yang punya balita, kita sampaikan bahwa dengan makan ikan saja itu bisa mencerdaskan anaknya gitu. Nah itu juga kami sampaikan ke anak-anak SD, kalau makan ikan bisa jadi pintar. Nah karena anak SD itu masih picky ibu ya. Bu Yogi, Bu Dewi juga pasti waktu anak-anak masih kecil agak PR kalau menyediakan menu-menu ikan gitu ya. Jadi harus variatif. Jadi memang kami juga menyiapkannya juga sambil memberikan sosialisasi juga kami sampaikan, kami membangun misalnya kita ikan tidak hanya bisa digoreng saja, tapi bisa jadi bakso ikan, bisa jadi pempek, bisa jadi somai ya, otak-otak yang anak-anak suka. Itu benar-benar tugas ibu loh. Tugas ibu tuh keren sekali, berat tapi mulia gitu. Bahkan dari hal yang itu soal menyediakan menu makanan sehat itu pun karena sangat menentukan ibu ya. Iya. Oke. Jadi selain untuk mahasiswa juga untuk anak SD sosialisasi terus supaya posyandu juga. Kesadaran itu muncul gitu. Nah sekarang saya mau ke Bu Dewi lagi. Kalau di Agrianita Fakultas dan Lingkungan pasti juga ada ya program yang sasaran penerima manfaatnya itu masyarakat gitu. Boleh diceritakan Bu Dewi dari sekian banyak itu, coba pilih satu yang ingin diceritakan ke kami. Kalau kami untuk program yang ke masyarakat itu kami mengadakan kunjungan ke rumah yatim atau dan duafa. Jadi ke pesantren. Dan pesantren yang kami kunjungi itu bukan pesantren yang sudah mapan, tapi pesantren atau tempat rumah yatim itu yang baru dimulai. Jadi seperti ada rumah yatim mandiri seperti itu. Nah mereka itu belum mendapatkan dana atau sumbangan dari lembaga yang yang besar-besar lah gitu jadinya. Jadi mau nggak mau saya
saya dan teman-teman itu ya udah kita ke sana gitu, dan kami memberikan berupa finansial, terus ada yang sembako lah yang kayak begitu, dan tapi ditambah juga kita memberikan edukasi. Nah ini kalau kekhasan dari program Agrianita di setiap pelaksanaan kegiatan itu selalu ada added value ya. Betul. Ada nilai tambah yang jadi bukan sekedar misalnya kita datang membawa bantuan, tapi ada hal lain yang kita berikan juga edukasi. Biasanya edukasi tentang apa Bu? Kalau pesantren ya misalnya mengenai kebersihan ya, sanitasi, kebersihan di kamarnya lah, di dalam lingkungan rumah itulah gitu ya. Lalu ditambah lagi juga mengenai kesehatan, kebetulan dari pengurus kami juga ada dokter gitu ya, jadi kami juga memberikan edukasi untuk kesehatan, gimana caranya supaya mereka nggak cepat sakit, mengenai ventilasi dan sebagainya seperti itu. Nah terus ditambah lagi juga kepada pengurusnya itu juga kepada yang pengurusnya juga kita kasih seperti memberitahukan sebaiknya Bapak daftarkan misalnya yayasan ini kemana gitu, nah supaya bisa mendapatkan untuk lebih rutin dan bantuan yang lebih yang pernah dikunjungi oleh Agrianita Kota Bandung sampai di daerah mana saja Bu Dewi? Saya itu ada di daerah mana ya? Yang Ciberem itu, Ciberem proyek, bukan itu Cibanten proyek, ya Cibanten proyek, ya. Lalu ada di daerah Campean, ada di daerah Campean, terus sama satu lagi di Aradea, terus sama di mana lagi? Saya lupa. Saking banyaknya. Sudah setahun itu kami melaksanakan 2 tahun. Jadi 2 kali kunjungan. Dan benar-benar dicari mana rumah yatim duafa yang memang betul-betul membutuhkan. Enggak yang rasa ini aja deh dekat juga tenang samperin gitu enggak ya Bu Dewi ya. Karena kan kalau memang yang udah ada kan yang udah kayaknya udah besar gitu kan, mereka pasti donaturnya juga banyak. Iya. Sementara di sisi lain ada yang benar-benar butuh gitu untuk anak-anak kita. Sekarang ke Bu Yogi, kalau di Agrianita Sekolah Vokasi ada program pasti ya yang untuk masyarakat, boleh diceritakan ke kami Bu Yogi? Mungkin yang saya ceritakan ini agak berbeda ya dengan Bu Evi ataupun Bu Nares, yaitu di sekolah vokasi ada bimbingan belajar ya. Ini kenapa kami pilih bimbingan belajar? Pertama, letak vokasi itu kan boleh dibilang menyatu ya dengan masyarakat. Jadi kami untuk mencari muridnya pun nanti tidak terlalu susah. Terus yang kedua kalinya juga pegawai vokasi itu kan sangat banyak ya. Jadi bisa lah nanti kami ambil dari putra putri mereka ataupun mungkin cucunya gitu. Dan alhamdulillah sekarang itu muridnya udah ada 127 dari berbagai jenjang ya, dari TK sampai ada yang SMP kelas 7 ya, seperti itu. Semua jenjang. Dan selain putra putri Tandik juga dari masyarakat luar ya. Jadi kami tidak mempromosikan, tapi dari mulut ke mulut ya, bercerita mungkin ibunya ini atau ini cerita ke ini, akhirnya pada ikut dan mereka juga mungkin heran itu, emang benar Bu ini gratis gitu ya kan, tempatnya di kampus, yang ngajarnya mahasiswa itu kan sesuatu banget gitu ya buat mereka gitu ya. Dan pengajar kami itu semuanya mahasiswa. Ada sih beberapa dosen yang terlibat gitu ya, ada dan lumayan banyak juga mahasiswa yang terlibat gitu. Kami di sini ada 3 program bahasa Inggris, matematika sama keagamaan. Nah, itu yang kami ajarkan buat mereka, dan kadang-kadang juga kami perkenalkan ilmu lain, misalnya langsung gitu ya, langsung ke lapangan misalnya. Kami ajak ke kebun, kami ajak ke kandang, ke perikanan, jadi keliling gitu kan seru ya. Jadi memang mereka sangat senang sekali, dan ketika misalnya lagi jadwalnya bahasa Inggris itu yang terjun itu adalah mahasiswa yang memang mereka mempunyai project gitu ya, project membuat digital game gitu ya. Jadi langsung diterapkan ke adik-adik itu kan, bagi mereka itu kan sangat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi mereka bahkan mencoba laptop buat dari kakak-kakaknya, ada juga yang bermain langsung gitu ya. Nanti kami memperkenalkan sih lebih ke ini, kalau bahasa Inggris
ke pembiasaan apa sih namanya Iya, menambah kalau bahasa vocabulary itu sama fluent ya. conversation gitu ya ke situ. Dan itu bagi mereka itu sesuatu banget gitu. Iya, untuk bisa mengakses Betul. teknologi itu kan juga kesempatan yang luar biasa untuk nggak semua lapisan masyarakat bisa. Ya, meskipun kadang rumah dekat kampus juga kalau nggak ada akses untuk itu juga nggak bisa. Dan ingin membangun mindset buat mereka biar nantinya mau kuliah seperti Oh, iya, itu. betul. Karena emang kebanyakan sih apa ya apa kalangan duafa gitu Iya, ya betul. yang ikut bimbel kami itu seperti Keren itu. ya. Nah, tadi pengajarnya mahasiswa ya Bu Yogi. Cara ngajakinnya gimana? Oke, pernah ngobrol sebenarnya yang bikin mereka termotivasi gitu untuk saya mau ikut program ini, saya mau jadi Iya, volunteer. betul, ya. Gimana Bu Yogi? Harus ada pendekatan dulu ya. Kami mendekatin salah satu himafo di situ apa himpunan profesi mahasiswa. Ketuanya saya ajak ngobrol. Akhirnya mereka mempunyai program juga. Jadi kami kolaborasi biar ada sebuah apa tuh namanya keterkaitan gitu ya. Ada sebuah tanggung jawab. Jadi tidak kadang-kadang kalau nggak seperti itu kan mahasiswa awal-awal mau kemudian nanti nggak mau ngajar gitu kan. Jadi nggak seperti itu. Kalau seperti kan ada kontrol juga dari temennya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mereka saya kasih sertifikat sebagai seorang pengajar dan langsung dari dekan itu. Jadi kan ini banget ya ada sebuah nilai tambah pengalaman buat mereka. Terus juga mereka saya apa tuh kami adakan kayak semacam workshop atau pelatihan untuk menambah ilmu bagi mereka. Bagaimana misalnya mengajar gaya motivator gitu. Dan ini memang ternyata dampaknya tuh besar ya ketika pertama kali waktu itu ngadakan pelatihan itu mereka mungkin terapkan. Akhirnya adik-adik itu seneng ya, pada seneng datang ngasih tahu temennya. Bahkan kalau misalnya lagi libur gitu nanyain ibu kapan ini lagi gitu ya, kapan masuk lagi gitu. Jadi sesuatu banget lah buat mereka. Terus biasanya di akhir apa namanya kalau orang Sunda bilang mungkin ada samenan gitu ya. Kami mengadakan acara yang berbeda kayak kemarin tuh mendatangkan seorang pendongeng gitu kan. Orang tuanya pada datang, kami cucuran. Jadi ini banget gitu ya. Terus ketika habis mendongeng itu pada berpelukan sama orang tuanya, mungkin merasa berterima kasih dengan ibunya sudah dididik, pada nangis-nangis. Kami pun juga jadi ikut nangis. Seperti itu. Bahagianya nular ke semuanya ya. Iya, Masya Allah. Jadi yang mendapat nilai tambah bukan hanya mahasiswa yang mengajar tadi kan itu ilmu banget loh Bu Yogi, cara mengajar yang baik itu pasti akan kepake gitu. Dan nanti insya Allah dalam waktu dekat mau ngadain pelatihan lagi buat mereka gitu ya buat kakak-kakak mahasiswa ini. Pengen waktu itu pernah saya ajak ngobrol gimana, iya Bu kadang-kadang saya ini pusing gitu ngadepin adik-adik mau diem katanya tidak cicing katanya gitu kan. Ya akhirnya akan saya adakan pelatihan ini bagaimana cara mengelola kelas yang menyenangkan gitu biar mereka nanti ada trik gitu ya ketika misalnya adiknya itu lagi banyak gerak ini bagaimana caranya untuk menarik mereka biar mau memperhatikan tips mengatasi murid tantrum gitu ya. Itu dia. Iya masih kecil-kecil ada tips mengatasi ibu tantrum mungkin. Jangan bahaya nanti. Ibu harus bahagia supaya bisa bikin program keren-keren itu kan harus ibunya strong dulu ya. Tadi kita ngobrol soal program yang sasaran penerima manfaatnya mahasiswa kemudian masyarakat. Nah kalau di Agrianita IPB kita juga ada program yang sifatnya mandatori Ibu ya. Kalau tadi kan sesuai ini inisiatif ibu-ibu kreativitas dari Agrianita Fakultas dan sekolah. Kemudian ada program yang memang mandatori. Jadi harus dilaksanakan oleh setiap Agrianita Fakultas dan sekolah, yaitu peran sebagai ibu asuh asrama. Nah, saya mau ke siapa dulu ini ya? Ke Bu Dewi. Bu Dewi, kalau Bu Dewi megang asrama berapa? Kalau saat ini masih pegang asrama A1. A1 itu Putri. Bersama dengan Ibu Wiwi Widat dari FAPET. Jadi kami 2 fakultas yang di situ karena 250-an lah kayak. Sesuai kapasitas ya kalau kapasitas ya kayaknya. Jadi ada yang hanya dipegang satu fakultas. Oh gitu. Oke. Satu asrama ada yang pegang 2 fakultas. Oke. Kalau Bu Evi, Agrianita Evi pegang asrama Saya pegang asrama Putra C2 dengan total ininya mahasiswanya sebanyak 105 orang. Sendiri ya kalau FPK. Oke. Jadi kami sendiri. Jadi di situ memang kami ya
awalnya memang perkenalan dulu, harus gitu. Perkenalan dulu, baru kita masuk ke program-program itu ya. Kalau Bu Yogi, SD mungkin berbeda ya dengan yang di Dermaga, karena di situ kami mahasiswa insan asramanya itu bukan hanya dari tingkat 1, tapi ada juga yang sudah mau lulus gitu ya. Nah, ada 3 asrama, yang 2 di Sempur, yang 1 di daerah Sukasari, dan 1 lagi Marbot. Misalnya Marbot, hasil Agifadi, itu juga termasuk yang kami asuh Ibu Agrian itu. Iya. Kalau total mahasiswanya sih sekitar 130-an ya, 130 banyak. Iya. Tapi ya karena itu masalahnya itu 3 asrama itu kan juga maksudnya bukan 1 ya. Ada 3 dan 1 Marbot tadi, dan tempatnya itu ada 3 tempat, ada 3 lokasi gitu, di Sempur, di Agifadi, sama 1 lagi di Sukasari. Jadi sebenarnya ini pasti mungkin kalau di Agranita mungkin sudah paham ya, tapi sahabat Agranita mungkin pengen tahu sebetulnya apa sih pentingnya ibu-ibu Agranita ini kok harus sampai harus mengasuh insan asrama di asrama-asrama yang kalau tahun pertama ya, kalau yang di Dermaga ya Bu Dewi. Oke. Gimana Bu Dewi? Kalau yang kami jalankan selama ini ya, kita tuh harus mendampingi anak-anak tingkat 1 ini karena kan mereka baru datang ya, dan dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai culture juga kan gitu. Nah, disitulah kita masuk untuk membantu adik-adik ini jangan sampai mereka terlalu homesick pasti ada. Tapi kan kadang-kadang apa yang sampai udah parah gitu, kasihan juga gitu ya. Terus ditambah juga misalnya dengan pola belajarnya yang berbeda dari SMA, peralihan dari SMA ke kuliah gitu kan. Jadi kan ya yang seperti itulah kayaknya kita harus dampingi. Maka dari itu kan kita ada ada program Sabtu Sehat itu. Di program Sabtu Sehat itu kami itu dari masing-masing asrama itu kan nanti ada bekerja sama dengan PPKS Wulan. Nah itu juga kami juga bekerja sama dengan beberapa dosen yang akan memberikan edukasi. Nah edukasinya berupa itu. Jadi memang kita ini sebagai ibu asuh karena mereka baru datang dari daerah itu peralihan. Jadi kita seolah-olah yang ditugaskan oleh Agranita mengganti ibu jadi ibu di perantauan gitu ya. Nah, karena mereka harus adaptasi, makanya kita ditunjuk untuk menjadi ibu asuh. Nah, kemudian program yang program salah satu program yang kita lakukan adalah Sabtu Sehat. Nah, itu program itu ada banyak. Yang pertama tentang edukasi tentang kesehatan. Kesehatan. Pertama itu kita edukasi terkait dengan bisa kesehatan, bisa mengenai kebersihan, kemudian mengenai kiat-kiat belajar yang baik, kemudian bagaimana meraih prestasi, kemudian survival di dalam pekerjaan seperti itu. Jadi di situ kita gandeng konselor dari masing-masing fakultas. Kan misalnya saya dari FPIK, jadi kita ambil konselor yang dari FPIK untuk memberikan edukasi tentang pentingnya ahlinya. Nah seperti itu. Selain itu juga ada terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Kemudian kalau misalnya sakit boleh dapat obat itu misalnya. Sampai ada yang kemarin ini pun kan ada yang kena gitu loh. Jadi gatal-gatal. Nah itu akhirnya dikasih juga obat, dan ini pengobatan harus yang lama gitu. Dokter memang dokternya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, obat gratis. Gratis. Nah juga ada lapak curhat. Lapak curhat itu biasanya sama konselor juga. Mungkin Bu Yogi bisa cerita curhat-curhatan ini gimana? Kalau di sekolah vokasi itu
apa tuh yang panggilan ke laki-laki ya, cenderung malu kalau suruh curhat. Gengsi Bu, kenapa malu, nggak enak mau cerita gitu, mau diganti apa ininya kesalahannya yang laki-laki, nggak juga, malu juga, maunya sama ibu aja kalau curhat gitu malu. Ibu memang maunya oke ya ibu, kalau gitu nggak apa-apa, kalau misalnya ada apa-apa nanti ya akhirnya sih mereka beberapa orang kalau misalnya ada masalah tentang keuangan, tentang apa tuh kuliahnya, tentang masalah lain itu ada beberapa yang memang ngobrol apa curhat sama saya gitu ya saya kasih solusi bagaimana baiknya, bagaimana caranya gitu ya sih. Jadi mereka sudah mengenal saya mungkin karena di sekolah di asrama yang saya pegang itu kan mereka nggak hanya setahun kenal saya gitu ya, bahkan dari baru pertama saya ke situ sampai sekarang itu ya masih anaknya itu aja ya udah kenal deket gitu ya. Bahkan kayak kemarin tuh ada ini apa tuh namanya kamar mandi yang rusak yang itunya ngadu ke ibunya. Gitu ngadu kan ke ibunya ya. Jadi saya bukan hanya sebagai ibu, jadi sebagai apa sih namanya penyambung gitu ya. Dari SPA-nya saya laporkan SPA-nya alhamdulillah sih dibantu, diperbaiki itunya yang bocor-bocor, yang rusak-rusak gitu sih. Terus kayak misalnya kebun yang di Sukasari itu tanahnya kan lumayan luas. Dulu kan pas saya datang tuh masih berantakan banget gitu ya. Sekarang sudah rapi. Bahkan mereka pada berbisnis tuh di situ, ada di asramanya itu punya ada yang jualan apa tuh namanya makanan nanti kejujuran gitu ya namanya itu sendiri masukin ada berapa di situ. Dan mereka tahu loh, bahkan mahasiswa kalau pintu lobi yang banyak itu ibu memang ya. Dan kalau soal keluhan terutama di tahun-tahun pertama ya, kita kan nggak bisa menganggap itu tuh kayak cuma begitu doang kan. Berbeda setiap orang, daya tahannya. Bahkan kalau anak yang introvert itu yang kasihan. Bahkan untuk cerita aja susah loh gitu. Pertama cerita itu susah. Yang kedua itu dia dengan temannya sendiri itu juga susah untuk masuk gitu. Itu loh. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi dia sampai akhirnya dia mau curhat, dia nangis bahwa aku tuh intinya tuh dia tuh tidak bisa untuk masuk ke pertemanan itu. Dan dia kadang-kadang merasa dia tuh seperti yang dipantau. Jadi itu Bu, di Sabtu Sehat itu ada biasanya suka ada questionnaire itu dibagikan oleh kami. Nah mereka curhat boleh karena kan kadang-kadang malu. Lewat ini boleh. Nah setelah itu kami seleksi ini penting, jadi tidak hari yang sama, hari lain itu kita datangi. Itu seperti jadi lebih personal ya. Kalau biasanya itu tadi mau seperti kata Bu Yogi tadi ini kan sama ibunya masuk. Jadi sama kami biasanya kami datangi. Jadi kami beri ya itu semangat lah. Biasanya itu memang problemnya itu jadi kita di homesick sama dia tuh belum bisa bergaul dengan teman-teman itu aja teman-teman bullying gitu ya. Kan ada apa 3 dosa berganti itu juga sebenarnya perlu terus ditanamkan untuk jangan sampai terjadi itu bullying, intoleransi sama seksual. Pencegahan itu memang kami alhamdulillah kemarin ada pelatihan yang terkait itu. Nah itu setiap fakultas wajib untuk mensosialisasikan mengenai 3 dosa besar itu kepada mahasiswa. Selain kegiatan Sabtu Sehat tadi ada lapak curhat, konseling juga gitu ya. Ibu kan ketika asrama bawain oleh-oleh buat mahasiswa. Insya Allah. Anak-anak itu kadang kita pulang dari pertemuan aja ditungguin ibu bawa apa kayak gitu. Udah biasa gitu. Senengnya. Kami beli anak pakai sapu. Berarti kebersihan gitu ya. Diajarin untuk bersih-bersih asrama juga. Misalnya kami berkunjung gitu ya ke asrama itu. Berkunjung tuh nggak hanya berkunjung tok gitu loh. Jadi kami sebelumnya udah memberitahu kepada SR-nya nih tanggal sekian kita mau datang. Gimana kalau kita adakan lomba? Caranya gitu, caranya lomba kan gitu, lomba kebersihan antar lorong. Jadi kan nanti mau nggak mau mereka kan wah si ibu mau datang gitu kan, jadi harus beres-beres misalnya supaya bisa menang karena kita akan menyediakan hadiah sejumlah
anak yang ada di situ. Nah itu jadi ya hadiahnya juga nggak seberapa sih, tapi semangat doang ya. Mereka tuh ya excited banget gitu loh untuk itu gitu loh kayaknya. Terus ditambah juga kadang-kadang ibu-ibu pengurus kami itu saweran gitu. Ya jadi kan itu kan membuat mereka tuh motivasi ya. Seneng nih bakalannya nih gitu kayak gitu loh. Kebahagiaannya itu bikin anak-anaknya bahagia. Tapi di samping itu juga sebelumnya tuh kita mengadakan, kalau kami dari Fahutan tuh ya mengadakan edukasi juga, yaitu sama aja berupa misalnya cara belajar yang gimana gitu ya supaya bisa dapat nilai yang bagus, cara dan sebagainya gitu. Itu dulu kan nggak sih bagian dari program dulu ya, namanya dulu asrama bersih apa? Jadi memang sekarang namanya Sapa Lingkungan. Oh, Sapa Lingkungan. Jadi itu Sapa Lingkungan itu memang wajib dilakukan oleh setiap fakultas. Itu 1 tahun kita 6 kali. Jadi 3 kali di semester ganjil, 3 kali di semester genap. Itu memang harus kita lakukan di sana. Kita juga mengedukasi dari mahasiswa bagaimana sih kamar yang bersih seperti apa. Karena masang spray itu kan nah itu cara ini masang spray, terus kemudian kita lihat kamar mandi, gini, ternyata nggak ada karbol. Nah kita bawa itu urusan karbol tuh ngadu ke ibu. Kalau masalah asrama bersih atau Sapa Lingkungan, insya Allah kita bawanya oleh-olehnya seperti itu. Tapi kalau di Sabtu itu kita makan bersama. Itu makan bersama itu. Karena di situ seperti kita mulai dari perkenalan, mulai dari ada periksa kesehatan. Nah ada satu lagi yang namanya kita penjualan barang-barang layak pakai tapi iya rela itu. Bapak-bapak dosen itu biasanya banyak tas misalnya gitu ya. Iya, kita berikan tas, tumbler, numpuk gitu. Iya, murah sekali. Dan itu dibutuhkan anak-anak. Betul itu. Mereka senang sekali kalau ada itu berebut gitu. Iya. Karena kan bagus gitu kan. Iya. Kita nggak mau itu barang pilihan ya, bukan barang benar-benar. Iya, karena ada yang baru. Iya, barang baru. Yang pertama ransel ya kalau anak-anak ya pasti mahasiswa ya sama kemeja bapak-bapak itu. Iya. Sepatu. Kayak tadi saya ingat programnya Bu Yogi lagi. Kalau bisa punya sepatu tuh 2 ya kalau di Bogor. Memang ada Bu. Oh ada ya. Ada untuk tahun ini kita ada kegiatan sepatu impian yang dicanangkan sekitar 600 pasang sepatu dan masing-masing asrama itu harus 50 pasang. Itu mungkin nanti dari Agrianita fakultas yang mereka tangan. Kita bicara. Iya betul. Nggak ada musim kemarau. Musim kemarau kebagian hujan ya kita. Selain itu anak-anak kalau misalnya seperti di lapang gitu kan. Kemarin juga saya kasih tahu tuh, udah kalau misalnya untuk kalian lagi ada acara praktikum di lapang, udah diincer tuh terus teman-temannya yang masukin laundry gitu. Ya Allah, ibu itu luar biasa. Saya membayangkan ini tiap kali pertemuan diskusi dengan pengurus itu harus lebih kreatif lagi karena kita memang harus menjangkau 5 pilar itu tadi. Anggota, mahasiswa, masyarakat semua harus bisa merasakan dampak dari program yang kita laksanakan. Betul, Masya Allah. Ibu sekali lagi salut sekali dengan semua yang sudah diupayakan untuk semua kalangan. Semoga ibu sehat, terus kreatif, terus semangat ya. Dan dia juga terima kasih, bahagia selalu karena itu loh sumber ketangkasan kesigapan kita sebagai ibu itu kita sehat dan bahagia. dan ibu harus sehat. Dan itu ibunya dulu. Nah, supaya bisa memberi kekuatan juga untuk keluarga, untuk anak-anak, dan untuk skala yang lebih luas untuk bangsa ini. Terima kasih. Sahabat Agrianita, tidak pernah ada ukuran terlalu kecil atau terlalu sedikit untuk sebuah bentuk kepedulian dan kebaikan hati.
kepedulian, perhatian yang kita berikan hari ini untuk bidang pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan adalah fondasi untuk kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Jadi jangan dulu berhenti, mari kita buat langkah baru untuk hari ini, untuk esok hari yang lebih baik. Bersama kami Agrianta IPB, Giving Values to the Nation. Sampai bertemu di episode Sapa Agrianta Podcast berikutnya. Salam dari kami semua di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Sehat selalu semuanya. Ibu terima kasih.